Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Alfian Hasibuan, NPM 20082600231, Blok Hematologi and Imunologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan keluhan atau penyakit eh, yang disebabkan oleh pucat. Baiklah, mungkin kita bisa memulai dari anemia defisiensi besi. Baiklah, untuk definisi anemia defisiensi besi ini, ya, suatu kondisi yang dimana tubuh kita itu kekurangan zat besi yang cukup untuk memproduksi hemoglobin, teman-teman. Contohnya yaitu protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kekurangan besi ini menyebabkan produksi sel darah merah yang tidak cukup atau sel darah merah yang dihasilkan tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan kurangnya pasokan oksigen ke jaringan tubuh. Baik untuk pemeriksaannya, untuk anemia defisiensi besi ini ditandai HB-nya rendah, MCV-nya rendah, MCH rendah atau hipokrom, lalu ferritinnya rendah. Nah, ferritin ini indikator utama untuk menentukan diagnosis defisiensi besi, teman-teman, serta peningkatan TIBC dan RDW. Baik, selanjutnya kita lanjut ke anemia megaloblastik. Nah, anemia megaloblastik ini ialah anemia yang disebabkan oleh gangguan sintetis DNA pada sel sumsum tulang. Nah, ini menyebabkan produksi sel darah merah yang besar atau makrositik dan belum matang megaloblas atau sering disebut megaloblas. Nah, penyebab utama ini yaitu defisiensi vitamin B12 atau asam folat yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembentukan DNA. Untuk pemeriksaan anemia megaloblastik ini ditandai oleh MCV-nya tinggi atau makrositik dan RDW-nya tinggi. Neutrofil hipersegmentasi dan serta kadar vitamin B12 atau asam folat yang rendah. Hemosistein meningkat. Pada kedua defisiensi, tetapi asam metilmalonat hanya meningkat pada defisiensi B12 atau anemia megaloblastik. Nah, selanjutnya anemia aplastik. Anemia aplastik ini ialah gangguan sumsum tulang yang menyebabkan penurunan produksi semua jenis sel darah atau pansitopenia, yaitu eritrosit, leukosit, trombosit. Nah, akibat kegagalan fungsi hematopoietik ini, dia menyebabkan idiopatik atau tidak diketahui atau sekunder akibat jajanan zat toksik, obat-obatan, lalu terkena infeksi virus atau penyakit autoimun. Lalu untuk pemeriksaan anemia aplastik ini ditandai pensitopenia terutama dan retikulositopenia dan sumsum tulang hiposelular. Nah, diagnosis utama ini menegakkan melalui dari biopsi sumsum tulang, teman-teman. Jadi, diagnosis ini yang paling utama kita lihat dari biopsi sumsum tulang yang menunjukkan penggantian jaringan hematopoietik dan lemak. Untuk evaluasi tambahannya dilakukan untuk mencari penyebab sekundernya. Baik, selanjutnya anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini jenis anemia yang terjadi akibat destruksis atau hemolisis sel darah merah yang berlebihan sehingga umur eritrosit lebih pendek dari normal di bawah 120 hari. Nah, hemolisis dapat terjadi di dalam pembuluh darah intravaskular atau di luar pembuluh darah ekstravaskular, terutama di bagian limpa dan hati. Nah, penyebabnya bisa bersifat kongenital atau bawaan seperti
spherocytosis dan herediter defisiensi G6PD atau thalassemia ini didapat seperti anemia hemolitik autoimun dan infeksi malaria. Untuk pemeriksaan anemia hemolitik ini ditandai ada peningkatan retikulosit, LDH-nya tinggi, bilirubin indirectnya juga tinggi, haptoglobin rendah, dan hapusan darah tepi membantu mengidentifikasi jenis hemolisis, dan tes KOMS positif menandakan anemia hemolitik autoimun, sedangkan pemeriksaan spesifik lainnya digunakan sesuai dengan dugaan penyebab. Lalu selanjutnya thalassemia. Nah, thalassemia ini kelainan darah genetik atau herediter yang menyebabkan gangguan produksi rantai globin dalam hemoglobin sehingga eritrosit menjadi kecil atau mikrositik. Dia itu mudah pecah. Lalu untuk pemeriksaannya, nah thalassemia ini ditandai oleh anemia makrositik hipokrom dengan RDW-nya normal, sel target pada hapusan darah, dan peningkatan HbA2 atau HbF pada elektroforesis hemoglobin. Lalu yang terakhir itu leukemia. Nah, leukemia ini ialah kanker darah dan sumsum tulang yang ditandai dengan produksi abnormal sel darah putih yang berlebihan. Sel leukemik ini tidak matang atau blast, mengganggu produksi normal eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, di situ dia menyebabkan anemia, infeksi, dan bisa juga perdarahan. Lalu pemeriksaan leukemia ini didiagnosis dengan hitungan darah lengkap. Di situ terdapat leukositosis ekstrim, anemia trombositopenia, lalu hapusan darah blast, dan aspirasi sumsum tulang blast kurang lebih 20%. Baiklah, ini referensi saya untuk mencari teori anemia atau dengan keluhan pucat dengan beberapa diagnosa banding. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.